Ada poin 13 yang mana salah satu poin-poin tersebut mengatakan bahwa Nabi Muhammad berondong, artinya kurang ajar mengistilahkan seorang baginda Nabi yang sangat mulia dengan kata-kata identik dengan negatif lah, seperti itu. Dan saya sampaikan sebentar ini, dan insya Allah saya akan kupas di dalam beberapa waktu yang akan datang. Saya akan menemui beberapa tokoh yang sepuh dan juga beliau cendekia. Artinya kata-kata berondong ini kok saya teringat terhadap satu tokoh orientalis Prancis yang bernama Louis Masson. Dia mengistilahkan baginda Nabi adalah seorang berondong. Artinya seorang yang suka terhadap tante-tante dan emak-emak. Si Buya Sakur dia mengistilahkan Siti Khadijah sebagai ibu-ibu. Ini kok ada kesamaan? Kira-kira saya belum meneliti sih, si Pak Sakur ini sekolahnya kemana? Apakah betul dia juga ke Prancis atau ke Inggris atau kemana? Karena di sana adalah gembong-gembong orientalis yang ingin menghancurkan Islam, di mana mereka berkolaborasi antara Syiah dan Yahudi. Ini salah satunya yang disampaikan oleh Louis Masson. Anda bisa temukan buku ini, judulnya InsyaAllah Orientalism, yang diterjemahkan oleh Edward Said, dan buku ini diterbitkan oleh PT Perpustakaan Salman di ITB. Ini pernah ricuh pada waktu tahun 1980-an lalu, di mana akhirnya pada masa tersebut para pemuda-pemuda Islam membakar buku tersebut, di mana waktu itu dilakukan oleh PII di Bandung tahun 80-an. Nah, herannya lagi pada masa-masa itu ketika ada pemikiran-pemikiran orientalism, bin negara pada waktu zamannya Soeharto sangat responsif dan sangat protektif terhadap adanya hal-hal penyimpangan-penyimpangan orientalis semacam ini. Kalau di zaman Pak Soeharto ini sudah ditangkap, tapi kenapa sekarang kok diberi panggung? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang disampaikan oleh Louis Masson ini kurang lebih pahamnya, pikirnya, otaknya dengan Pak Buya Sakur, di mana salah satunya yang disampaikan oleh Masson bahwa Nabi suka seks, mohon maaf, kemudian sukanya kepada yang tua-tua, kepada yang janda-janda, karena dari awal tidak diberikan kasih sayang oleh ayah dan ibu, dan pelampiasannya adalah kepada sex exhabilitation atau apa namanya seperti itu yang diistilahkan oleh para orientalis barat yang berkolaborasi dengan Yahudi dan juga Syiah untuk menghancurkan Islam. Ini sangat luar biasa. Baik, kita akan kupas nanti di lain kesempatan. Kemudian mengistilahkan Hitler sebagai Nazi. Apa tujuannya Hitler dan Nazi? Atau sama seperti orang-orang Yahudi. Nah, Sayyidina Umar disampaikan dengan orang-orang Yahudi. Kemudian di poin ke-13 mengistilahkan malaikat bodoh. Kemudian Allah katanya mengatakan bacot. Astagfirullah. Saya yakin orang yang beragama itu tidak akan pernah mengatakan hal tersebut. Ketika dia di dalam hatinya ada iman, maka sepenuhnya takzim akan diberikan. Sejengkal kuku, sekujung kuku itu akan diperhatikan sebagai rasa takzim dan penghormatannya kepada agama, dan ini dianggap satu hal yang paling sakral di dunia. Nah, ini tidak. Kemudian kenapa? Luar biasa, buruk sangka terhadap apa yang sudah dilakukan oleh tokoh-tokoh Islam, bahkan kepada baginda Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Nabi Rasulullah SAW. Saya teringat terhadap adanya syair Arab, idza sa'a fi'lul mar'i sa'a dhununuhu. Ketika orang sudah borok, sudah bobrok, sudah otaknya tercemar, sudah negatif, pasti dia akan berbicara negatif, dan pasti dia akan menghubungkan sesuatu di luar dirinya adalah negatif, berprasangka negatif, kemudian menuding orang negatif, bicaranya pun negatif. Ini adalah salah satu pepatah Arab. Semoga si Pak Sakur tidak seperti itulah. Amin ya rabbal alamin.